liburan akhir tahun, kali ini aku mau room tour di Sariater Hotel and Resort. Sekaligus aku bakal sedikit review di pemandian air panas Sariaternya. Nah, di sini aku masuk ke lobby hotel. Di samping kanannya itu ada information desk. Terus ada lobby yang cukup luas dan pas aku masuk itu wangi banget. Terus untuk staffnya juga sangat-sangat ramah. Mulai dari di depan ada satpamnya juga ramah banget. Di samping kiri itu ada souvenir shop, ada juga cafe untuk ngopi. Untuk proses check-in ini cukup cepat dan sangat membantu. Aku check-in jam 2 kurang sih, tapi udah boleh masuk ke kamar. Nah, di sini aku masuk di kamar 157. Jadi ada di lantai 1. Sebenarnya ini mungkin ada 2 atau 3 lantai, aku lupa deh. Ini tipe kamar standar room dengan kapasitas 2 orang. Menurut aku sih nggak terlalu sempit ya, jadi cukup-cukup aja. Di depan pintu masuk itu ada cermin. Nah, cerminnya itu full body gini ya, jadi memang dari atas sampai bawah cerminnya. Di seberang cermin ada lemari. Lemarinya juga cukup besar. Kalau kita buka, ini tuh ada beberapa part, jadi kita bisa nyimpen banyak barang di sini. Ada juga gantungannya. Di sini juga kita bisa pakai layanan laundry dan nggak ketinggalan, kita juga dikasih 2 pasang sandal. Lanjut ke area tidur, ini ada kasur. Untuk kasurnya ini cukup empuk, wangi juga dan kelihatannya tuh bersih, nggak ada kotoran sama sekali. Jadi memang kelihatan baru. Untuk bantalnya emang sih kelihatan tinggi ya, tapi empuk kok, nggak keras. Kamar ini punya jendela yang cukup besar, menghadap ke area parkir dan beneran pakai kaca yang bening. Nah, menurut aku ini privasinya agak kurang sih kalau tirainya nggak ditutup. Tapi ada bagusnya juga kalau misalnya mau foto-foto di dalam kamar, ini tuh dapat cahaya alami. Nah, di sini juga ada 2 kursi, ada kursi santai, terus ada juga kursi untuk meja rias. Balik lagi ke area tidur. Di samping kasur itu ada nakas, kita juga dikasih tisu yang masih baru packnya. Terus di situ ada cetrekan untuk lampu, jadi memang masih agak jadul. Nah, untuk AC-nya ini lumayan dingin dan nggak berisik, jadi nyaman sih. Kalau masalah hiburan, di sini belum ada Netflix, jadi memang siaran TV-nya itu dari TV kabel aja. Jadi memang maaf ya, nggak bisa liburan sambil nge-Netflix. Terus untuk komplementari di sini dikasih kopinya kopi Gilus mix dari Torabika, terus ada juga kopi, teh, gula. Ada juga air minum dari Aqua, yang botol itu 2 botol. Next aku bakal langsung tunjukin kamar mandinya. Pas pertama kali aku buka, ini tuh kerasa kecium agak bau pengap gitu. Padahal exhaustnya juga kan nyala. Terus di sini juga kita dapat dental kit, ada shower cap dan juga ada cotton bud. Untuk bungkusnya memang kertas ya, tapi dalamnya itu masih plastik. Di sini juga ada 2 gelas buat berkumur dan yang paling penting karena ini liburan yang banyak aktivitas air, di sini juga ternyata disediakan hair dryer, jadi nggak usah khawatir. Buat sabun dan shampoo-nya ini tipe yang pakai dispenser, yang satu untuk semua gitu ya, jadi nggak dipisah-pisah, ini sabun, ini shampoo. Nah, buat area mandinya juga ditutup tirai plastik. Untuk air panasnya lama keluarnya, terus pas sekalinya udah panas, itu nggak stabil, panasnya tuh cepet banget, panas banget dan dingin banget. Untuk handuknya nyaman untuk dipakai, nggak keras, teksturnya masih sangat lembut, nggak kayak handuk hotel biasanya yang kadang suka ada yang keras gitu kan. Selesai review kamar mandi, sekarang aku balik lagi buat lihat menu yang ada di sini. Ternyata di situ lengkap banget, mulai dari menu western, ada Asia, ada Indonesia juga, ada iga bakar, sop buntut, terus ada sate, nasi goreng, semuanya itu lengkap. Bahkan untuk menu Japanisnya juga ada, tapi cuman bento-bentoan kayak gitu aja. Untuk harga makanan itu mulai di harga 50 ribuan. Selain itu di sini juga ada dessert, terus ada minumannya juga lumayan banyak pilihannya. Kalau kamu misalnya mager nih mau keluar cari makan, bisa juga pesen di sini. Karena di luar juga sebenarnya nggak terlalu banyak sih pilihan makanannya. Oke guys, karena ini tuh satu wilayah sama wisata pemandian air panas Sariater, jadi sebenarnya aku juga dapat tiket untuk free pass masuk ke sana. Di sini aku dapat kartu
yang harus semacam di top up gitu atau diaktifasi sebelum aku masuk ke gerbang Sari Ater. Jadi sebelum aku ke sana aku harus ke resepsionis dulu untuk minta aktivasi. Selain dapat kartu ini, aku juga dapat beberapa kertas yang nanti bakal ditukar atau kupon mungkin ya. Ada kupon welcome drink, ada kupon sarapan juga. Agak aneh sih sebenarnya kok welcome drink pakai kupon. Biasanya kalau welcome drink kan langsung aja dikasih gitu di lobby. Tapi aku juga nggak tukar vouchernya karena memang ya udah capek sih, jadi nyampe di hotel udah pengen langsung istirahat. Menjelang agak sore aku pengen langsung coba masuk ke Sari Ater. Nah di depan gerbangnya itu ada baliho gede banget. Di sini ternyata lagi ada promo untuk pembayaran dengan kris itu lagi ada potongan diskon 10%. Lumayan lah ya. Setelah ngelewatin gerbang tadi, kita masih harus terus jalan untuk nemu tiket box. Tiket masuk ke sini itu dimulai dari harga 35.000 untuk yang reguler. Reguler ini cuma ada di luar-luar areanya, tapi menurut aku cukup-cukup aja sih kalau cuma buat untuk berendam-berendam. Sedangkan kalau pengen berenang dan ada di kolam, nah itu tuh harga tiketnya beda lagi. Untuk semua harga tiket itu kita harus tetap deposit 20.000, nanti ditukar pakai kartu, dan pas kita pulang nanti kartunya ditukar dan uang kita bakal kembali. Dan sayangnya pas aku nyampe ke sana ternyata hujan gede banget. Jadi aku juga nggak bisa fokus untuk bikin vlog, untuk explore semua tempatnya. Ini aja nggak semua aku datengin karena memang hujan gede banget. Untuk Curug Jodohnya juga agak kotor. Nah di area Curug Jodoh ini ada locker room, terus ada untuk area bilas, area ganti. Untuk lockernya itu harganya 20.000 sewanya, ada juga yang 25.000. Nah untuk ganti baju nih di sini tuh bayar 2.000 ya guys. Terus kalau mau bilas itu juga bayar 3.000. Jadi siapin uang receh-receh kecil karena di sini banyak pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga sih menurut aku. Nah ini area bilasnya. Untuk airnya ternyata air dingin. Karena Curug Jodoh udah rasanya gak kondusif ya, jadi aku cari tempat lain dan aku nemu kolam rendam kaki Kabayan ini. Menurut aku ini lumayan enakeun. Airnya juga jernih, bersih, dan airnya beneran kerasa lebih panas daripada yang Curug Jodoh tadi. Karena hari udah makin sore, terus aku juga bawa orang tua dengan penyakit darah tinggi. FYI, untuk yang darah tinggi itu nggak boleh lama-lama ya berendam di air panas. Jadi sekarang aku mau pulang, balik lagi ke hotel. Ini jalan menuju pintu keluar. Ada taman-taman, terus jalanannya juga paving blocknya kelihatan baru, terawat, bersih, pokoknya nyaman sih menurut aku. Nah di sini juga ternyata ada kolam. Kalau kolam yang ini tuh tarifnya tuh 30.000 untuk masuk ke sini lagi. Tapi di luarnya juga ada kolam lain, semacam kayak yang rendam kaki tadi, namanya kolam air panas Imas, tapi mungkin lagi renovasi ya, jadi belum bisa dipakai. Soalnya nggak ada juga airnya. Karena aku denger sih dari orang-orang pegawai di situ memang ada beberapa kolam yang lagi dibenerin. Nah kalau kamu kurang nyaman di tempat bilas yang tadi, ada nih tempat pemandian yang lebih premium. Harganya tuh cuma 5.000 aja, tapi aku juga nggak masuk karena ya aku udah buru-buru sih pengen balik lagi ke hotel. Setelah kamu berendam, pastinya lapar kan? Nah di sini juga ada food court yang lokasinya itu ada di dekat pintu keluar. Ada juga souvenir shop, ada tanaman kaktus, terus ada juga barang-barang lainnya di dalam. Untuk suasana sore di sana sebenarnya nggak terlalu dingin. Padahal ini kan deket banget sama kebun teh ya, tapi cuacanya masih menurut aku mirip-mirip sama Bandung lah, nggak terlalu menggigil banget gitu dinginnya. Hari udah pagi, sekarang waktunya sarapan. Kalau dilihat dari kupon sih aku bakal sarapan di Kimanis Resto. Yang aku kira lokasinya itu ada di area wisata pemandian air panasnya. Tapi ternyata enggak, jadi lokasi si restonya itu ada di belakang hotel ternyata. Jadi aku jalan ke samping kayak gang besar gitu di samping gedung. Nah ternyata di belakang gedung hotel itu tuh masih banyak area juga yang luas banget. Pilihan kolamnya juga ternyata masih banyak. Di sini juga ternyata banyak banget pilihan villa, bungalow yang nanti bakal aku spill berapa harga per malamnya. Oh iya, dari pengalaman nginep aku semalam, menurut aku kamarnya sih lumayan nyaman, cuman kurang kedap suara aja. Jadi untuk orang-orang yang jalan di lorong itu cukup kedengeran. Dari atas lantai 2 juga kalau ada geser-geser sesuatu itu kedengeran ke bawah.
Balik lagi ke tempat sarapan, ternyata di depan restonya itu ada playground untuk anak-anak. Meskipun pilihan permainannya sih nggak terlalu banyak, tapi kalau buat anak-anak menurut aku ini cukup menghibur. Dari luar, Kimanis Resto ini kelihatan cukup besar dengan aksen kayu yang bikin suasana itu jadi homey. Lanjut aja kita masuk dan tukerin kupon sarapan di meja kasir yang ada di depan resto. Selain area indoor kayak gini, di resto ini juga ada 2 area outdoor. Yang pertama itu ada di sisi kanan, ini menghadapnya ke kolam air panas. Tapi selain area ini ada juga area outdoor, namanya itu pendopo. Area pendopo ini juga sama sih, menghadap ke kolam air panas. Habis ngecek area makan, sekarang aku mau lihat-lihat menu sarapan yang ada di sini. Yang pertama tadi ada kopi, terus ada yogurt, ada jus juga, orange juice, guava juice, terus di sini juga ada buah-buahan. Buah potongnya itu ada semangka, melon, dan juga nanas. Untuk yang suka sarapan sehat, di sini ada salad juga. Saladnya lengkap banget, mulai dari sayuran sampai ada pastanya. Ini ada juga dressing untuk saladnya. Nah, untuk makanan berat ala Indonesia, di sini juga ada semur daging, sosis, ada juga kentang. Ini kentang kari, ada capcay yang kelihatannya itu seger-seger. Ada juga nasi goreng yang masih panas. Wah, bikin ngiler dan pengen cepet-cepet sarapan ya. Nggak jauh dari area prasmanan itu ada juga bubur ayam. Selain bubur ayam ada juga opor ayam pakai lontong, jadi toppingnya juga lengkap. Kalian tinggal pilih aja sesukanya. Buat yang suka minuman tradisional, di sini juga disediain lengkap, tapi ini tuh tipenya racikan ya. Jadi di sini cuma disediain beberapa bahan, terus ada kondimennya apa aja, terus kita campur-campur sendiri kayak gitu. Nah, untuk anak-anak juga di sini ada sih sarapan sereal pakai susu. Untuk dessertnya lengkap juga, ada beberapa bolu potong, ada pudingnya juga. Nah, ini sih bolunya nggak bisa aku skip karena aku suka yang manis-manis kayak gini. Mau sarapan roti, di sini ada juga, ada aneka roti, pastry-nya juga ada, tinggal dipilih aja. Ini dia menu sarapan aku pagi ini, mari kita makan. Pertama-tama aku bakal langsung nyobain sekotengnya, tapi karena ini tuh racikan sendiri dan ternyata airnya juga kurang panas, menurut aku ini sih kurang rasanya. Apalagi kolang-kalingnya itu kerasa kurang seger, jadi nggak terlalu krenyes-krenyes gitu. Lanjut ke nasi gorengnya, ini yang aku tunggu-tunggu, ternyata rasanya nggak sesuai sama ekspektasi aku sih sebenarnya. Ini tuh kurang gurih, tapi rasa asinnya sih cukup kerasa. Kalau semur dagingnya ini beneran mantuliti, si bumbunya tuh beneran meresap, kecapnya juga kerasa, dan si dagingnya itu empuk, nggak alot sama sekali. Aku juga suka tingkat kematangan dari sayur yang ada di capcay. Jadi dia itu nggak terlalu lembek, tapi nggak terlalu mentah juga, jadi beneran pas banget, nggak overcook. Cuman sayangnya tuh si capcay ini tuh kurang bumbu sedikit lagi. Pasti kalau ditambahin garam sedikit mungkin ini akan lebih enak. Kentang karinya juga nggak kalah enak kok. Di sini aku juga pakai sambal, tapi ambilnya tuh yang sambal tomat. Dan ternyata ini juga kurang cocok di lidah aku karena dominan terlalu manis. Terus ini kayak pakai tambahan saus sambal gitu, bukan pakai tomat asli. Aku juga nyobain saladnya dan ini tuh kerasa seger banget. Terakhir kita cobain pudingnya. Alhamdulillah perutnya udah kenyang, saatnya untuk berendam lagi. Sekarang aku mau berendam di kolam yang ada di depan resto tadi. Nah, sekarang aku mau ganti dulu baju di dressing room yang ada di lantai bawah dari restoran. Pas aku masuk ke sini sih lumayan pengap. Baunya juga bikin kurang nyaman, jadi aku cepet-cepet ganti baju dan langsung berendam. Tempat gantinya udah pasti lebih nyaman daripada yang di Curug Jodoh kemarin.
Untuk pintunya ini beneran pakai pintu yang dari triplek. Ruangannya juga kelihatan lebih bersih dan lebih rapi, dan ada gantungannya juga. Selain bilik buat ganti baju tadi, di sini juga ada 2 pintu. Ini ada ruangan untuk bilas. Buat dressing room laki-laki kurang lebih keadaannya tuh kayak gini. Oke guys, segitu aja untuk video room tour dan review di Sari Atel Hotel and Resort. Selamat berlibur!